kewirausahaan ini. Saya juga minta petunjuk, saran para ketua, para guru semua, masukan-masukannya, yaitu untuk di kewirausahaan ini khususnya untuk memajukan masalah perekonomian ikhwan IKN dari kita, oleh kita, untuk kita, dan untuk guru agung kita. Dengan cara apa? Yaitu kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, semacam ada UMKM atau kita bentuk koperasi. Selama ini ya belum begitu ada pergerakan memang untuk di bidang kewirausahaan ini. Semoga ada masukan-masukan dari para seksi dan para anggota Korwil Jakarta Timur. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Salam jasa kami berikan kepada Ustaz Sultan yang telah mewakili bidang kewirausahaan. Ya, yang mana memang kita lihat bersama bahwa dalam rangka kewirausahaan untuk peningkatan keekonomian ikhwan ini memang belum ada kegiatan nyata yang bisa kita lakukan untuk kepentingan semua ikhwan ya. Saya sampaikan juga sedikit bahwa ada ikhwan memang berasal dari anggota dewan yang sementara masih proyeknya sendiri yang masih proses pembangkitan kembali gitu. Beliau namanya Ustadz Arhad itu Nasution, mantan anggota DPR RI kalau nggak salah. Beliau sudah niatkan ketika semua proyeknya selesai, minimal tidak semua, sudah ada yang tembus saja, maka beliau kepingin membuat suatu sistem koperasi yang mana akan memberikan membuat lapangan kerja untuk para ikhwan yang memang notabene-nya belum ada kegiatan aktivitas keekonomian sehari-hari. Tapi kami menunggu itu juga belum terlaksana ya. Jadi sehingga saya nggak pernah belum mampu ngomong ke ketua, melaporkan ketua karena dari beliau juga belum ada info langsung gitu. Karena menanggapi dengan apa yang disampaikan Ustaz Sultan, makanya pada siang hari ini saya sampaikan itu. Semoga apa hajat beliau itu lancar karena sudah tertalkin juga beserta keluarganya. Kalau misalnya lancar, pasti kita akan laporkan ke ketua bahwa ada kegiatan seperti ini dan seperti itu. Ya, mau didoakan aja. Semoga nanti susah dimampukan. Terima kasih. Selanjutnya laporan bidang kemanusiaan. Saya mohon diwakili Ustaz Kere saya ya kepada beliau Bapak dan Muslim. Dua bidang. Lanjut. Wah, direkam ini. Masih bener ngomongin. Tadi doa ada bener semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Korwil Jakarta Timur, yang saya hormati Sekretaris, Ustadz Lalo, beserta anggota semua. Kami dari selaku bidang hikmat kemanusiaan, yang pertama dan utama ingin melaporkan hasil pengumpulan program hikmat kemanusiaan. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan dari bidang hikmat kemanusiaan ada program-program baru, yaitu program hikmat toilet dan program hikmat dapur. Nah, jadi alhamdulillah kedua-duanya ini sudah berjalan. Nah, jadi mungkin dari kami mohon bantuan kepada teman-teman untuk
bisa menghimbau mungkin bagi ikhwan-ikhwan yang ingin khidmat ke Abah. Nah, kita di sini selaku fasilitasi untuk menyampaikan khidmat itu kepada ke Sirna Rasa. Apa ya? Jadi begini Pak Ketua, mohon izin saya mau curhat nih. Langsung lebih panjang nak. Iya, jadi gini, perihal khidmat ini sebetulnya saya agak masih bingung Pak. Masih bingungnya kenapa? Karena di sini saya lihat belum ada kejelasan ADRT Pak. Kalau katanya saya ini, kita Jakarta Timur selaku ketua koordinator khidmat kemanusiaan di Jakarta Raya. Namun nyatanya kita seperti anggota, artinya tidak bisa menentukan apa visi dari khidmat kemanusiaan ini. Kayak seperti contoh kita kan ada ini Pak, kemarin kan untuk khidmat toilet. Nah, khidmat toilet ini kan memang awalnya ini kan dari arahan dari Kiai Rusdi bahwa toilet yang di atas itu, toilet yang di samping masjid itu sudah menjadi naungan kita, sudah menjadi tanggung jawab kita Jakarta Raya. Nah, dari situ kita langsung koordinasi dengan khidmat toilet di Sirna Rasa itu Ustadz Atul. Nah, sama Ustadz Atul saya berkoordinasi sekiranya apa yang harus diperbaiki di Sirna Rasa, khususnya di toilet. Nah, di sana yang pertama saya tuh lebih fokus ke perbaikan alat-alat keran, alat-alat ini toilet. Nah, akhirnya di situ Ustadz Atul kasih estimasi gambaran biaya. Nah, di situ juga saya laporkan hasil itu ke sekretaris, yaitu Ustadz Wahyu. Nah, Ustadz Wahyu dan saya juga ikut menyampaikan juga ke Pak Kiai Rusdi. Nah, akhirnya beliau setuju dengan itu semua. Akhirnya untuk di bulan depannya kita sepakat bahwa anggaran itu dipotong dari khidmat kemanusiaan yang di bulan kemarin tuh Pak, di bulan lalu. Nah, di situ saya minta rincian secara tertulis, karena di sini kan kita berhubungan sama uang ya Pak. Nah, itu kan takutnya nanti ada yang kurang ini, jadi kita punya data untuk menyampaikan bahwa uang ini larinya ke sini aja, dan ini datanya, kwitansinya dan buktinya ada. Nah, di situ secara administrasi kita sudah tertib Pak, sudah tertib. Namun yang saya lihat di sini kurang adanya ADRT. Maksudnya ini kok nggak ada kejelasan. Ini sebetulnya yang menentukan alokasi dana ini siapa, bidangnya atau sekretaris gitu. Di sini dari awal program ini berjalan, saya yang katanya ketua koordinator, tapi belum pernah menentukan alokasi khidmat ini, bidangnya lah. Tapi semua ini yang menentukan sekretaris. Padahal kalau yang saya tahu semua ini urusannya bidang gitu. Artinya bidang punya inspirasi apa, mereka saling
berdiskusi dengan koordinator-koordinator wilayah lain, sepakat ya laporan jalan. Tapi saya lihat alokasi semua itu yang menentukan sekretaris. Makanya saya lihat wah di sini masih kurang namanya ADRT. Nah, yang kedua, kita di sini kemarin sempat koordinasi juga dengan Ustadz Atul bahwa di sana kita melihat ada beberapa keramik yang rusak, Pak. Dan itu membahayakan para jamaah, mungkin yang lansia ataupun yang anak kecil. Nah, dari situ saya membuat usulan Ketua Korwil Jakarta Raya. Kalau kita bidang ingin memperbaiki itu semua, dan saya koordinasi sama Ustadz Atul untuk tukang itu siapa dan berapa biayanya. Nah, Ustadz Atul dia mencari tukang yang kebetulan katanya dipercaya oleh Abah, yang biasa dipakai sama Abah untuk perbaikan di Sinarasa. Dari situlah timbul anggaran, Pak. Anggaran sampai sebesar 12 jutaan. Nah, cuma walaupun anggaran itu keluar, kita punya hak, maksudnya bagian mana aja dulu yang mau kita perbaikin. Itu kan hanya estimasi aja, gambaran. Nah, saya mengusulkan gitu sama ketua sama Ustadz Wahyu sebagai untuk melaporkan. Ini anggaran ini hanya sebagai acuan aja. Artinya belum pasti, bisa kurang, bisa lebih gitu. Nah, cuman itu kayaknya kurang, belum bisa diterima anggaran itu. Dan akhirnya saya mendapat informasi kemarin ada penentuan anggaran 5 juta. Nah, berarti itu bukan dari pemikiran kita, tapi pemikiran dari sekretaris itu. Jadi ini bidang sekretaris atau bidang manusia. Nah, dan yang terakhir, kemarin saya sempat diskusi juga dengan Ustadz Wahyu. Di sini kan kemarin itu Pak, yang bulan kemarin itu uang kas Jakarta Raya itu kan cukup lumayan besar, hampir 940-an kalau nggak salah. Nah, kita kan ada uang kas toilet. Kas toilet itu kan tujuannya itu untuk nabung perencanaan kita yang perbaikan keramik itu. Nah, maksud saya di sini usul kalau bisa ini jangan terlalu besar di uang kas Jakarta Raya. Minimal 50% uang kas Jakarta Raya 50%, 50%-nya untuk kas untuk perbaikan keramik. Tapi kenapa ini lebih besar uang kas Jakarta Raya? Sedangkan uang ini titipan Ikhwan untuk khidmat ke Abah, bukan untuk khidmat Jakarta Raya yang katanya untuk dipergunakan stempel ataupun apa. Kalau menurut saya sih ini udah di luar konteks gitu. Memang uang kas ini ya saya sih nggak permasalahin ya, anggaran khidmat ini dicolek untuk kas nggak masalah, cuma jangan terlalu besar. Karena di sini kita melihat konteks yang ada, Ikhwan menitipkan kepada kita untuk khidmat ke Abah, bukan untuk dibelikan stempel ataupun yang lain, ataupun yang mungkin ada solusi lain gitu untuk pembelian kas Jakarta Raya. Ada solusi lain gitu selain mengandalkan dari uang khidmat khidmat kemanusiaan ini gitu. Nah, cuman yang jelas dan memang pasti menurut saya di sini kurangnya ada ADRT, Pak. Ada ADRT yang menentukan ini harusnya kemana, menentukan ini siapa, dan saya melaporkan kemana gitu. Makanya saya melihat di sini, saya pribadi kan di sini mau berkhidmat, artinya mau beribadah. Tapi kok yang ada timbul malah perdebatan, yang ada malah beda visi ataupun beda
beda pendapat begitu. Jadi kalau menurut ya tadinya saya bilang ya udahlah saya mungkin stop aja. Jadi mungkin yang lain aja. Karena di sini saya ngelihat buat apa saya manakim apa segala macam, toh masih ada perasaan-perasaan kayak begitu. Makanya mohon maaf Pak Ketua Korwil, untuk saat ini saya vakum Pak, vakum karena itu saya selalu aja beda pendapat, selalu aja kalau memang saya menurut saya sih memang saya yang salah dan saya kurang kurang memahami apa mau dari itu. Jadi ya udah, jadi saat ini saya vakum di kepengurusan Pak. Mungkin ada yang lain dan saya hanya mau fokus di madrasah saja Pak. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan yang sudah pernah saya lakukan, atas keputusan apa yang sudah saya lakukan. Jadi mohon izin Pak Ketua Korwil, saya vakum untuk kepengurusan. Cuman saya tetap berkhidmat. Saya tetap berkhidmat dari madrasah, nanti kita ada khidmat dan hasil khidmat itu saya akan menyerahkan ke Ketua Korwil untuk bulan ini di tanggal 15. Mungkin itu aja Pak dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf Ustaz Alo, Pak Ketua. Jadi mungkin ada Ustaz Hendrawan nanti yang akan melanjutkan seperti yang sudah saya bicarakan Pak. Baik, gitu aja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Panjang dan lebar, jelas dan tegas. Sebelum itu bidang komunikasi ya. Bidang iya, tinggal satu lagi kan? Iya, silakan. Baik, tinggal satu bidang lagi kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan, laporan untuk diwakili kepada yang mewakili ketua bidang. Kami persilahkan bidang humas komunikasi. Jangan aja lu man. Udah bikin konsumsi udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ketua tadi ya kesiangan. Udah. Satu lagi flu dan batuk ya. Obat sakit untuk sehat. Alhamdulillah. Informasi dan komunikasi tadi ya. Saya minta apa kekurangan saya apa, kelebihan saya, kekurangannya banyak. Kalau Saya sih ngomong kelebihan aja. Aktif semua grup di share. Itu kelebihan nih, itu kan kelebihan. Enggak ada loh. terus kekurangannya apa? Jadi kita ada masukan supaya tuh lebih giat lagi dari yang sebelumnya gitu. Semuanya pingin hikmat kepada Abah Awas. Semuanya pingin hikmat ya, ada hikmat kepada semua orang. Nanti Abah Awas aja intinya. Mohon satu titik saja. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mempersiapkan lagi di depan masuk ke sini. Bukan satu tim dari bidang humas komunikasi. Mungkin ada yang lain lagi sebelum mungkin direspon oleh ketua kita, ketua Korum Saten. Bendahara. Silakan Ibu Bendahara, silakan langsung. Pokoknya minta duit doang. Ya sih nggak jauh sih dari itu ada duit, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di bendahara ini sebenarnya prihatin banget ya, kita nggak punya kas apa-apa. Jadi kosong. Jadi bagaimana caranya untuk supaya kita ada pemasukan, ada kas. Jadi setiap ada kegiatan kita udah ada uang, setiap ada kegiatan udah ada uang itu. Itu benar. Jadi Pak Ketua, tolong bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kas itu dari apa, dari iuran, apa dari, kan bidang usaha belum itu ya, belum jalan. Biasanya kan kalau ada bidang usaha itu sekian persen masuk ke kas gitu ya. Jadi bidang usaha juga sedapat mungkin cepat digalakan gitu ya. Apa caranya, saya juga nggak tahu kas, pokoknya saya taunya terima duit doang gitu. Sama ngeluarin duit. Jadi cuma itu aja. Kas tuh bagaimana caranya supaya bendahara itu ada duit. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saja bendahara. Ya memang mau ngurusin apa lagi bendahara mah. Ya paling duit. Kalau duit ada makanan ada paling. Alhamdulillah. Baik, kepada Ketua Hurul Kekipas kami persilakan. Kita bagi-bagi dia saja nanti yang membahas. Saya mau coba menangkapin dulu, mohon izin bidang hikmat kemanusiaan dulu boleh. Hah? Gimana? Dari awal waktu Pak. Tadi Pak membahas masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memang kita pernah rapat di Jakarta Raya pada waktu perdananya kepengurusan Jakarta Raya. Memang sudah ada sidang-sidang komisi untuk menyusun anggaran dasar tersebut. Sidang-sidang komisi itu akan diusulkan masuk langsung ke Sinarasa agar dibentuklah anggaran dasar. Ternyata sampai saat ini belum terlaksana. Ya. Jadi setiap keputusan di Jakarta Raya dilakukan per setiap rapat bulanan. Jadi keputusan yang diambil dilakukan setiap rapat bulanan. Jadi tidak mutlak itu. Kalau ada perubahan, setiap ada rapat ada perubahan. Contoh tadi Ustaz Reza menyampaikan beberapa saran dan pendapat kepada Ustaz Bayu. Itu semua memang dibahas kemarin di rapat tanggal 2 di Jakarta Raya. Akhirnya Ketua Jakarta Raya memutuskan untuk menyampaikan kepada Jakarta Timur, khususnya Ketua Bidang Kemanusiaan, apakah masih bisa istiqomah untuk mengurus hikmat Jakarta Raya. Karena apa yang tadi disebutkan, perselisihan antara Ustadz Bayu tidak sinkron untuk keputusan-keputusan selalu diambil oleh Sekretaris Jakarta Raya. Itu pun dari hasil dibawa di posisi rapat tiap bulan di Jakarta Raya. Jadi itu diputuskan. Contoh untuk hikmat kaulet yang 5 juta dibagi 5 wilayah itu usul dari Korwil Jakarta Selatan awalnya untuk melakukan pengumpulan dana 1 juta per Korwil. Saya mengusulkan waktu itu karena menyangkut juga ketua bidang saya di Jakarta Timur, kalau bisa list atau hikmat kaulet jangan tumpang tindih sama hikmat abah. Akhirnya diputuskan tidak dibuat list. Itu karena saya tahu persis ketua hikmat tidak setuju banyak sumbangan kecuali di hikmat abah. Nah, akhirnya diputuskan
1 juta untuk tiap korwil itu melalui tanpa list pengumpulannya. Dan semua setuju, tiap korwil setuju usulan dari Pak Dr. Anjas Wahyuno, Ketua Jakarta Selatan. Jadi sekali lagi Ustaz Reza, saya berharap sekali kalau masih ada kesempatan setiap ada rapat di Jakarta Raya disempatkan, karena disitulah keputusan-keputusan yang akan diambil. Jadi bukan usulan via telepon ataupun keputusan pribadi yang dibawa. Jadi di rapat yang kita minta Ustaz Reza hadir. Itu. Jadi saya juga agak susah nih, pengumpulan dana tersebut diminta setiap korwil 1 juta. Nah, saya pelan-pelan sudah mencoba kepada ikhwan kita di Jakarta Raya, di Jakarta Timur, untuk menggalangin dana tersebut. Ada yang mau, cuman sampai sekarang belum ada realisasinya. Karena saya juga kalau kita minta langsung kepada ikhwan yang sudah berkhidmat kepada Abah, apalagi via list, nanti menyalahin keputusan rapat. Jadi kita tidak adakan khusus untuk khidmat tauhid tersebut. Oh, dialog. Silakan. Iya. Jadi menjawab yang pertama tuh Pak, ada pertanyaan disampaikan katanya dari Jakarta Timur masih mau istiqomah atau tidak. Kalau bicara istiqomah dalam berkhidmat, ya kita masih Pak, nggak ada perubahan, tetap istiqomah Dalam kepengurusan. Cuma kalau untuk yang katanya, ini katanya ketua koordinator, menurut saya mah ini semua menjadi koordinator, ketua koordinator, karena keputusannya itu ada di rapat. Jadi semua ketua nggak ada, ketuanya ya semua. Jadi kalau namanya ketua itu kan memutuskan apa yang hasil dari kesepakatan, hasil dari rebukan. Nah, kalau memang hasil keputusannya itu kita putuskan di saat rapat, ya artinya nggak perlu ada ketua. Jadi ketuanya ya semua aja. Gitu. Nah, tapi udahlah. Pada intinya saya mungkin udah sempat sempat berpikir juga Pak, daripada nantinya gimana, mungkin ada perbedaan visi atau misi Pak. Jadinya menurut saya tetap di madrasah aja Pak. Untuk kepengurusan saya mohon izin, mohon maaf, kayaknya nggak bisa, mungkin nanti ada Ustaz Hendra. Terus selanjutnya yang masalah keputusan. Nah, bicara keputusan di setiap rapat, mohon izin nih Pak, pada waktu itu ada nggak waktu itu kan kita sempat ada tuh rencana untuk biaya mengurus toilet. Nah, kalau nggak salah itu hampir 3 juta berapa gitu, yang akhirnya dialihkan dibelikan alat-alat kebersihan. Nah, itu udah ada di hasil rapat, apa memang berubah otomatis bulan depannya berubah langsung dijadikan otomatis? Nah, yang saya di sini saya lihat ADRT-nya nggak ada ataupun PIC-nya, penanggung jawabnya nggak ada. Di sini tuh nggak ada tuh namanya list apa-apa aja yang dibeli dengan anggaran segitu. Jadinya kita bidang bisa minta pertanggungjawaban kepada orang yang kita titip. Kita punya barang ini aja, karena ini titipan ikhwan, harus kita jaga. Kalaupun nggak ada, kalaupun hilang, nanti kita beli lagi, gitu. Itu nggak ada. Ada saya belum terima list itu apa-apa aja. Sedangkan yang saya program, maksudnya yang kita program nih, kayak contoh kemarin perbaikan keran segala macam itu Pak, dari kwitansi yang 2000 perak itu kita ada, dan itu saya sudah serahkan ke Ustadz Atul. Nah, makanya di sini kurangnya ada RT-nya itu kayak seperti itu Pak. Artinya PIC-nya nggak ada, penanggung jawab acara
tanggung jawab bidangnya ini nggak ada. Kalau memang keputusan semua diputuskan oleh semua, ya nggak perlu ada ketua. Jadinya yang semua keputusan ada di semua aja, gitu. Jadi itu aja sih Pak menurut saya. Masih istiqomah ya, saya masih tetap istiqomah. Cuman kalau untuk jadi pengusaha mungkin kita beda visi Pak. Beda visi, jadi ada saya tetap istiqomah aja. Jadi bilang aja udah, saya nggak. Karena di sini yang ada di pikiran saya ini Pak. Ini kan uang ini dari Ikhwan. Yang gimana kita harus jaga dan harus kita sampaikan, gitu. Mungkin Bu Sundari sebagai saksi di rumah saya sebagai daya tampung tuh Pak. Hilang bihun, saya lari ke warung Pak. Hilang beras, saya ganti yang ada di rumah. Jadi saya benar-benar ingin Pak, bukannya sok, tapi ingin menjaga apa yang dititipkan ke Ikhwan untuk ke Abah, gitu. Jadi hal yang sedikit bihun aja yang 4.000 perak kita ganti karena ini amanah, gitu Pak. Baik, itu aja Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk mengingat waktu, untuk hikmat kemanusiaan di GKI Jakarta Raya, kita sudah dengar Ustadz Reza untuk regenerasi ya permintaannya. Untuk Jakarta Timur, memang saya sudah punya prediksi. Seandainya Ustadz Reza juga minta regenerasi, mungkin dari anggotanya naik, gitu ya, menjadi ketua hikmat penggantinya. Oh iya, siap. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berhikmat untuk Abah. Kita semua berupaya susah lelah hanya untuk Abah. Jadi kepada Ustadz Hendra Wan untuk regenerasinya kami minta kesediaannya supaya estafet perjalanan kita. Saya boleh bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Secepat kilat putusannya gitu ya. Nah, bicara hikmat kemanusiaan Pak Korwil dan Bapak Ibu sekalian, saya kalau bicara hikmat nggak usah disuruh, otomatis gitu ya. Cuma ini kasarannya beda kondisi. Saya masuknya ini di kelurahan Pak. Kalau Pak Reja ini strukturnya udah ke kecamatan, cakuran kecamatan. Nah, kecamatan itu ada banyak, ada 5. Ya, ada 5. Kasihlah kesempatan yang koordinator yang sudah ada ini naik, Mas, tetap jadi ketua koordinator yang sudah ada di kerjaan